Jadi Mas Romi dan teman-teman itu adalah pembaca survei yang ulung. Cuman seringkali di Pilpres strateginya salah terus. Oke, wah ini salahnya di Saya mana nih Mas sepakat Agung? itu. Coba tunjukkan. Iya, saya sepakat. Di 2014, 2019, terakhir 2024. Saya bingung di situ. Kenapa anomali ini bisa terjadi? Mas Romi dan teman-teman sangat terbiasa dengan survei well known gitu. Kenapa strateginya selalu nggak pas? Apakah ada invisible hand yang bermain sehingga data itu tidak terpakai misalkan? Dan akhirnya ya sayang gitu mubazir kan. Karena kalau di cross tabulasi misalkan di 2024 itu sebenarnya di Pilpres pemilih P3 lebih banyak terafiliasi dengan Capres 01, kemudian Capres 02, baru Capres 03 misalkan. Nah, saya yakin Mas Romi dan teman-teman punya data itu. Dan kenapa dalam tiap Pilpres data itu nggak pernah digunakan? Gitu Mas. Oke, nah ini Mas Romi mungkin bisa langsung jawab. Apakah saya TBK-nya P3 itu sampai invisible hand mungkin terlalu terbuka, mungkin invisible hand masuknya terlalu banyak begitu mungkin? Sebenarnya bukan invisible, visible hand. Oh, visible hand, bisa terlihat ya. Jadi kalau kita mengatakan invisible tuh kayaknya kok nggak kelihatan gitu ya. Padahal kelihatan banget Kelihatan begitu banget, ya. Tapi tahun 14 tidak. Kita memang waktu itu pengusung Pak Prabowo Hatta ya. Dan pemilih kita mayoritas memang juga mendukung Prabowo Hatta. Mungkin karena itu juga P3 juga mengalami kenaikan sejak reformasi baru pada tahun 14 saja. 2014 ya. Tetapi memang tahun 19 itu kita memiliki proses konflik yang cukup panjang. Saat itu saya menjadi ketua umum bersama dengan Pak Ian Farid. Saya katakan bersama karena ini ada dualisme muktamar ini. Dan tentu bahwa kalau kita berbicara visible hand tadi, sebenarnya itu simbiosis mutualistik. Ya, kita pada satu sisi tahu bahwa negara ini memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum yang itu adalah pembantu presiden untuk menerbitkan legalitas partai politik ya. Pada satu sisi, sehingga memang ketika seorang presiden memiliki kecenderungan untuk melakukan cawe-cawe secara politik, ini menjadi alat kontrol nih. Terbitnya SK ini. Itulah yang terjadi sepanjang saya memimpin tahun 2014 terpilih muktamar, diulangi lagi muktamar Islah 2016 begitu. Nah, 2024 kemarin memang saya tidak memungkiri juga ada komunikasi yang dilakukan oleh PLT pada saat itu dengan presiden saat itu yaitu Joko Widodo. Dan kita juga tahu bahwa banyak yang terkecoh. Rasanya di sini juga saya pernah mengatakan Pak Jokowi ini kan seorang pemain di tubir jurang. Kalau kita salah-salah mengikuti, kita yang kecemplung, begitu. Nah, saat itu P3 termasuk yang kecemplung gitu ya. Saya mau mengatakan apa adanya. Dan bukan hanya P3, karena ada beberapa partai politik juga yang tanya, ya Ganjar bagus, begitu ya. Siapa yang tidak salah mengikuti ketika kemudian mengatakan siapa tahu pemimpin kita ke depan itu orang yang berambut putih, misalnya begitu. Jadi sinyalnya itu sangat kentara. Jadi kita tahu persis Pak Jokowi ini pemain politik ulung, dan ketika kita tidak terlalu ulung karena kita membawa badan yang besar, Pak Jokowi kan sendirian. Dia belok kanan hari ini, belok kanan. Kalau kita sudah putusin kemarin pakai musyawarah kerja nasional, mau belok kanan besok susah, harus musyawarah kerja nasional lagi begitu. Jadi ini yang saya katakan pada waktu itu kita kecemplung karena memang tidak bisa mengikuti permainan di tubir jurang yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu. Dan ketika kemudian Pak Jokowi melakukan clearance luar biasa, tiba-tiba berbelok ke Pak Prabowo karena putranya menjadi wakil presiden hari ini saat itu calon. Ya kita sudah nggak bisa apa-apa karena kita sudah ada di sana. Dan waktu itu saya sebenarnya sudah mengatakan juga kepada Pak Mardiono ketika Pak Sandi yang saat itu kita sebenarnya majukan sebagai calon wakil presiden dan dalam tanda petik dijanjikan iya gitu ya. Ternyata tidak di ujungnya. Dan itu hanya beberapa saat sebelum pendaftaran begitu ya. Saya mengatakan kepada Pak Mardiono, Mas, sebenarnya dari survei atau polling internal yang kita lakukan tidak kepada publik, hanya kepada ketua, sekretaris, bendahara, DPC P3 di seluruh kabupaten kota Indonesia, itu mayoritas ke Mas Anies. Ya, tetapi kita juga tahu bahwa ketika Pak Harso waktu itu menjadi ketua umum dan sempat menginsinuasi nama Anies Rashid Baswedan menjadi capres yang akan diusung oleh P3, ternyata tiba-tiba ada operasi yang membuat beliau harus turun dari ketua umum. Dan ini nyata begitu ya. Aktor-aktornya masih ada, ya semuanya masih hidup begitu ya. Itulah yang terjadi ya. Makanya ke depan kita mencoba untuk membangun independensi secara penuh. Kita memutuskan sendiri di muktamar besok, tidak tergantung kepada pemerintah, dan saya menghormati sungguh-sungguh sikap politik presiden kita Pak Prabowo Subianto yang menyerahkan kepada P3 untuk memilih sendiri siapa pemimpinnya karena beliau juga ketua umum partai.
Yang ketika saya dengar dari salah satu orang dekat beliau mengatakan bahwa saya ini juga ketua umum partai, saya tidak mau partai saya dicampuri, maka saya juga tidak ingin mencampuri rumah tangga partai lain. Berarti P3 belajar dari 2024 Betul. dengan visi Saya kira ini adalah Pak titik Jokowi balik mungkin itu dan ya. yang kedua ada peluang konstitusional karena perolehan kita di kabupaten kota masih 8,2 juta. Jadi 2,5 juta di atas nasional. Sepanjang kita bisa kongruen ya, sebangun itu sudah cukup untuk lolos. Mungkin dengan 8,2 juta kita sudah bisa dapat 40 kursi. Oke, baik.